إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah Jumat azakumullah, siapa manusia pertama yang menentang bahwa Allah itu ada di atas? Jawabnya adalah Fir'aun, laknatullah alaihi. Allah mengabadikan ucapan Fir'aun dalam Al-Quran ketika Fir'aun memerintahkan Haman, pembantunya, untuk apa? Untuk membuat bangunan tinggi menjulang ke atas. Agar apa? La attali'u ila ilahi Musa, agar aku tahu Tuhannya Musa itu kayak apa. Ngeledek Fir'aun, ngeledek Nabi Musa alaihi salatu wassalam dengan mengatakan, coba kalau Musa benar, hamba bikin bangunan tinggi ke atas agar aku bisa lihat Tuhannya Musa itu kayak apa. Ngeledek. Berarti selama ini Nabi Musa dan nabi-nabi yang lain menyampaikan kepada umatnya, kepada Bani Israel, sampai ke telinga Fir'aun, bahwa Allah berada di atas. Dan itu sesuai dengan fitrah manusia, itu sesuai dengan naluri manusia. Lihat, dengarkan kakek nenek kita yang awal sering keluar dari mulut mereka, udah kita serahkan saja kepada yang di atas. Lihat, akidah yang benar sesuai dengan dalil, sesuai dengan fitrah manusia. Ketika sesuatu bertentangan dengan fitrah manusia, menunjukkan bahwa itu sesat. Laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan, ini rusak fitrahnya, jijik kita dengarnya. Tapi laki-laki suka dengan perempuan, perempuan suka dengan laki-laki, ini sesuai dengan fitrah, dikasih jalan dalam Islam. Bahkan fitrah laki-laki, Islam tahu betul, Allah tahu betul fitrah laki-laki. Maka Islam membolehkan 1, 2, 3, 4. Jadi ketika satu agama tidak sesuai dengan fitrah, menunjukkan bahwa itu agama sesat, agama batil, bukan agama benar. Bagaimana ada satu agama kalau ingin jadi orang suci tidak boleh nikah, laki-laki tidak boleh menikmati perempuan, perempuan tidak boleh menikmati laki-laki, ini rusak ya. Termasuk meyakini bahwa Allah berada di atas, ini sesuai dengan fitrah. Nah, fitrah ini dirusak. Fitrah ini dirusak oleh siapa? Oleh orang-orang Mu'tazilah, ahlul kalam, orang-orang filsafat. Kenapa? Karena otak mereka, akal mereka berbicara melawan dalil, melawan dalil. Jadilah rusak fitrahnya. Barangkali antum dengar seorang syekh besar Asy'ariyah yang dengan ayatnya, dengan hadis, dengan dalil, dia mengatakan Allah ada di mana-mana, bukan di atas ya. Tampil seorang anak muda bernama Hamzani ada di majelis itu. Anak muda ini minta kepada syekh besar ini untuk memakai perasaan nurani, fitrah. Sanggupkah Anda membayangkan dengan fitrah Anda, dengan naluri Anda, dengan hati naluri Anda, bahwa Allah ada di pojokan situ, Allah ada di got sana, Allah ada di lapangan situ, tidak di atas.
Mohon bayangkan, rupanya Syekh sesat ini jujur, maka dia terdiam, dia terkesima dengan pertanyaan anak muda yang cerdas ini. Nggak sanggup. Dengan ucapannya, dengan mulutnya sanggup, dan dia bawakan ayat hadis. Ya tentu ayat tidak ada yang dhaif, hadisnya juga sahih, tapi istidlalnya yang salah. Seperti wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah selalu bersama kalian dimanapun kalian berada. Apakah ayat ini dimaknai bahwa Allah ada di mana-mana? Allah kan bersama kita. Kita di masjid, Allah ada di masjid. Kita di tempat maksiat, Allah ada di tempat maksiat. Kita di gereja, Allah ada di gereja. Katanya selalu bersama kita. Ya, mereka lupa bahwa ini bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia. Harus difahami dengan kaidah bahasa Arab. Orang Arab sering mengatakan kunna namshi wal qamaru ma'ana. Malam itu kami berjalan dan bulan bersama kami. Apakah bulan turun ikut berjalan-jalan bersama mereka? Tentu tidak. Bulan tetap di atas. Yang bersama kami apanya? Sinarnya, terangnya. Kami berjalan disinari dengan terang bulan. Dikatakan kunna namshi wal qamaru ma'ana. Malam itu kami berjalan dan bulan bersama kami. Maka ketika mengatakan kita bersama Allah, Allah bersama orang yang sabar, bukan berarti Allah ada di mana-mana. Allah berada jauh di atas arsy. Kata Allah sendiri, paling tidak ada 7 ayat dalam Al-Quran, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah yang Maha Rahman itu bersemayam jauh di atas arsy, bukan duduk. Allah tidak membutuhkan kursi, Allah tidak membutuhkan arsy, Allah tidak nempel di siapapun, di apapun. Allah itu zahirun, Allah itu terlepas dari seluruh makhluk. Entah berapa miliar kilometer jarak dari arsy dengan Allah, tidak ada yang tahu kecuali Allah sendiri. Bukan Allah duduk disangga oleh arsy, tidak. Allah tidak butuh penyanggaan. Ini akidah siapa? Akidah para nabi, para rasul, para sahabat, Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Muslim dan seterusnya, meyakini bahwa Allah betul-betul berada di atas. Laisa fawqahu syai', tidak ada apapun di atas Allah. Ini tidak seperti ahli filsafat, ahlul kalam yang ketularan kesesatannya Sokrates, Aristoteles, Plato dan seterusnya. Mereka berbicara tentang Tuhan dan ngarang. Mereka orang-orang baik. Sokrates, Aristoteles, Plato ini orang-orang baik, ingin baik, ingin taat kepada Tuhan, mengaku Tuhan itu ada, tapi sesat. Kenapa? Tidak ketemu dengan Nabi Musa, tidak ketemu dengan Nabi Isa, tidak ketemu dengan Nabi Yahya, Zakaria, tidak ketemu dengan para nabi, para rasul, jadi ngarang sendiri. Akhirnya mereka berteori tentang Tuhan. Tuhan itu begini, beda dengan Rasulullah SAW dan para sahabat. Rasul dan para sahabat tidak pernah berteori tentang Tuhan. Rasul dan para sahabat hanya mencontek apa kata Jibril. Jibril sampaikan kepada Nabi bahwa dulu Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Aku telah ciptakan Adam dengan kedua tanganku. Wassamawati matwiyatum biyaminih. Langit-langit itu akan aku gulung dengan tangan kananku. Ini kata Allah, disampaikan oleh Jibril, disampaikan kepada Nabi dan para sahabat, Rasul dan para sahabat, sami'na wa ata'na. Tidak ada takwil, tidak ada tahrif, tidak ada tafwid, tidak ada tasbih. Rasul dan para sahabat meyakini bahwa Allah betul-betul menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Allah akan menggulung langit dengan tangan kanannya, sebagaimana ayat Al-Quran. Tidak ditakwil-takwil, tidak ditahrif-tahrif. Tentu tangan Allah tidak sama dengan tangan siapapun, wajah Allah tidak sama dengan wajah siapapun, dan seterusnya. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ba'd.
Ayuhal ikhwah, orang yang mengatakan kalau Allah punya tangan berarti sama dengan kita dong. Kalau Allah berada di satu tempat berarti sama dengan kita dong. Kalau Allah punya wajah berarti sama dong dengan kita. Kita jawab, kenapa enggak sekalian katakan Allah buta, Allah tuli, Allah mati? Kenapa? Kenapa? Sebab kalau Allah melihat sama dengan kita dong, kita juga melihat. Kalau Allah mendengar sama dengan kita dong, kita juga mendengar. Kalau Allah hidup sama dengan kita semua hidup. Ya. Maka ketika kita mengatakan Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, Allah akan menggulung langit dengan tangan kanannya, itu kata Allah sendiri. Dan tangan Allah tidak ada mirip-miripnya dengan tangan kita. Wajah Allah tidak ada mirip-miripnya dengan wajah kita. Sebagaimana kaki kita tidak ada mirip-miripnya dengan kaki meja, kaki mobil, kaki gunung. Ya, sering kita dengar desa itu ada di kaki Gunung Semeru. Apakah kita menyangkal mosok sih gunung punya kaki? Itu istilah, itu ucapan, dan kita semua tahu apa itu kaki. Ya, maka jangan dirubah-rubah. Ketika Allah mengatakan aku membolak-balikkan hati manusia dengan dua jariku, sudah diam, sami'na wa ata'na. Ketika Allah mengatakan aku akan hentikan geraman jahanam dengan telapak kakiku, nanti jahanam ketika seluruh manusia ahli jahanam sudah masuk ke dalam jahanam, seluruh jin ahli jahanam sudah habis dimasukkan ke dalam jahanam, jahanam masih menggeram, hal min mazid, hal min mazid, ya Allah tambah lagi, ya Allah, ya Allah tambah lagi. Jahanam begitu semangat menyiksa manusia dan jin yang memang harus disiksa, sementara sudah habis, nggak ada manusia lagi, nggak ada jin lagi yang harus dimasukkan ke jahanam, sudah selesai. Tapi jahanam masih menggeram minta tambahan. Maka Allah injakkan telapak kakinya yang mulia, lalu jahanam mengatakan Allah qad cukup ya Allah, cukup ya Allah, maka tidak menggeram lagi. Kata siapa ini? Kata Allah sendiri lewat lisan Nabi SAW. Mau kita bantah? Mau kita bantah? Kalau Allah punya telapak kaki sama dengan kita dong. Sekali lagi, jangan katakan Allah melihat, Allah mendengar. Berarti katakan Allah buta, Allah tuli. Kenapa? Karena Allah, kalau Allah mendengar, Allah melihat, Allah berbicara, sama dengan kita. Tentu berbeda. Kita melihat jarak 100 meter sudah nggak jelas, kabur. Allah miliaran kilometer masih melihat dengan jelas. Bahkan tidak ada perbedaan bagi Allah melihat dalam jarak setengah meter dengan sekian miliar kilometer. Tidak ada bedanya bagi Allah. Beda jauh kan? Judulnya sama, sama-sama mendengar, sama-sama melihat, sama-sama hidup, sama-sama punya tangan, sama-sama punya wajah, tapi hakikatnya beda jauh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar.